Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elizabeth Cynthia Franita Rendo dengan NIM 1862350048. Saya akan menjawab pertanyaan terkait ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Pertanyaan pertama itu identifikasi sistem pendidikan yang ada di negara kita serta uraikan komponen-komponen pendidikan sebagai sistem. Nah, sistem pendidikan negara kita itu umumnya terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk komponen-komponen utama dalam sistem pendidikan itu mencakup satu itu kurikulum, itu rencana pembelajaran yang mencakup mata pelajaran dan metode pengajaran. Kedua itu guru. Guru itu sebagai fasilitator pembelajaran yang memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, siswa. Nah, siswa ini adalah individu yang mengikuti proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan. Yang keempat, sarana-prasarana. Itu fasilitas fisik dan teknologi yang mendukung proses belajar mengajar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas olahraga lainnya. Yang kelima itu kebijakan pendidikan. Itu termasuk aturan-aturan dan regulasi yang membentuk kerangka kerja pendidikan di tingkat nasional dan juga lokal. Yang keenam, evaluasi dan asesmen. Itu proses penilaian untuk mengukur kemajuan siswa dan efektivitas pengajaran selama per semester atau per tahun pembelajaran itu dilakukan. Yang ke-7 itu kemitraan sekolah dan komunitas. Itu masuk dalam kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran tersebut. Yang ke-8 itu teknologi pendidikan. Teknologi ini digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu seperti komputer dan internet. Yang ke-9, kesejahteraan psikososial. Itu diperhatikan terhadap aspek kesejahteraan mental dan sosial siswa. Pertanyaan kedua, analisis dan berikan contoh nyata pelaksanaan fungsi pendidikan sebagai penegak nilai. Fungsi pendidikan sebagai penegak nilai itu mencangkup transmisi nilai-nilai moral, etika, dan budaya kepada generasi muda. Ini dapat ditemukan di sistem pendidikan, etika kerja, dan tanggung jawab sosial banyak diajarkan kepada siswa. Contoh nyata pelaksanaan fungsi ini dapat ditemukan dalam program-program pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Misalnya, sebuah sekolah tersebut mungkin memiliki inisiatif untuk mengajarkan siswa-siswa seperti integritas, kejujuran, kerjasama, dan rasa hormat kepada siswa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ceramah, atau kurikulum yang disusun khusus. Nah, melalui pembelajaran tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga dibimbing untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga fungsi pendidikan sebagai penegak nilai memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter dan moral individu dalam masyarakat. Pertanyaan terakhir, apakah sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini sudah cukup baik, berikan dampak positif untuk generasi muda? Jelaskan menurut pendapat dan pengalaman Anda. Pendapat saya, sejauh ini pengetahuan yang saya dapat dalam evaluasi terhadap pendidikan nasional suatu negara melibatkan banyak faktor seperti kualitas pengajaran, kurikulum, sarana prasarana, dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi sistem pendidikan Indonesia memiliki capaian positif, termasuk
peningkatan akses pendidikan dan partisipasi siswa. Namun, sering terjadi tantangan di dalam sistem pendidikan Indonesia itu seperti kesenjangan kualitas antar wilayah, kurangnya fasilitas di beberapa daerah terpencil, dan kebutuhan adaptasi kurikulum terhadap perkembangan global. Untuk penilaian terhadap dampak positif, generasi muda juga perlu mempertimbangkan hasil ujian nasional, kesiapan kelulusan, dan kemampuan siswa menghadapi tantangan global. Dengan begitu, evaluasi ini sebaiknya melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pendidik, orang tua, dan pemerintah. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk kaum muda terus meningkatkan dan mengkaji sistem pendidikan, menggabungkan berbagai perspektif untuk menciptakan perubahan yang positif dan relevan bagi generasi muda Indonesia zaman sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.